Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar Peluang dan Analisis Data Ekspor UMKM. Nama saya Trianto Aryo Nugroho, Data Scientist Intern dari PT Central Artificial Intelligence. Materi yang kita bahas pada webinar kali ini adalah yang pertama, peluang dan potensi ekspor UMKM. Yang kedua, sebaran produk unggulan ekspor. Yang ketiga, sebaran negara tujuan ekspor. Keempat, persyaratan dan standar produk ekspor. Yang kelima, kisah sukses eksportir Indonesia. Yang keenam, tantangan dan kendala ekspor UMKM. Yang ketujuh, sukses eksportir Indonesia. Dan yang terakhir, tantangan dan kendala ekspor UMKM. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi ekspor itu sendiri. Di sini ada beberapa pertanyaan terkait ekspor, yaitu yang pertama adalah, apa itu ekspor? Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Misalkan kita akan mengekspor dari Indonesia ke negara-negara lainnya. Mengapa harus ekspor? Harga ekspor lebih mahal. Jadi kita perlu melakukan ekspor ini karena dengan adanya ekspor kita bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Kemudian transaksi penjualannya lebih cenderung lebih besar, minimal mungkin kalau kita ekspor itu satu kontainer gitu. Satu kontainer itu transaksi yang cukup besar. Dan juga transaksi biasanya continue, setiap bulan itu repeat order gitu ya. Jika sudah ditandatangani kontrak dengan pihak bayarnya. Kemudian bermanfaat juga untuk membuka peluang pasar baru di luar negeri yang nantinya akan menyebabkan perluasan juga pada pasar domestik. Kemudian juga membuka lapangan kerja dengan adanya barang yang produk yang diekspor ini tentunya nanti membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak lagi. Terutama jika nanti produksinya semakin bertambah seiring dengan meningkatnya permintaan ekspor. Dan juga investasi dan sebagai penyumbang juga pahlawan devisa dari suatu negara, dari negara kita ini. Jadi kita sebagai eksportir itu merupakan pahlawan devisa negara, ya dimana devisa itu akan masuk ke dalam uh, anggaran pemerintah yang nanti juga akan balik lagi kepada pembangunan di Indonesia ini. Kemudian brand akan lebih mahal jika sudah bisa diekspor. Jadi brand-brand Indonesia yang sudah tembus ekspor cenderung akan harganya lebih meningkat karena pasar di domestic customer lokal ini akan lebih percaya jika produknya sudah diekspor. Kemudian ada lagi PPN-nya juga. PPN-nya itu untuk produk ekspor adalah 0%. Jadi ini bukan suatu keuntungan gitu. Ketika kita menjual ekspor, kita memperoleh PPN 0%. Selanjutnya, berapa modal untuk ekspor? Bisa modal, sebenarnya tanpa modal pun bisa gitu. Jika kita menjadi trader, jadi terbagi dua ya. Kita bisa menjadi trader atau sebagai produsen yang langsung mengekspor produknya. Keuntungan rata-rata skala ekspor ini berapa? Di sini kita bisa lihat minimal tuh keuntungan skala ekspor bisa 15 sampai 250 juta. Contohnya misalkan ini adalah satu ekspor arang batok di mana harga belinya misalnya modalnya 15.000 per kilogram di harga di Indonesia. Kemudian ketika kita jual, harga FOB-nya atau harga onboard ya, free onboard-nya maksudnya dia harga sampai ke kapal gitu ya. Di luar harga biaya kapal, biasanya biaya kapal ditanggung oleh buyer. Ini 20.000 per kilogram. Di mana satu kontainer itu terdiri dari 20 ton, kapasitasnya yaitu 20.000 kilo. Jika kita kalkulasikan, keuntungannya adalah selisihnya 5.000 per kilogram, kemudian kita kali 20.000 kilo kan, jadinya 5.000 dikali 20.000 menghasilkan 100 juta gitu. Nah, terus di sini selanjutnya kita bahas juga jenis tadi ya, jenis eksportirnya. Jenis eksportir ini ada eksportir yang berupa produsen, yaitu yang mengekspor barang langsung hasil produksinya. Kemudian juga sebagai trader, kita bisa juga ketika kita bukan suatu produsen, kita tidak mempunyai barang, kita juga bisa sebagai trader saja, trader ekspor gitu. Jadi kita mencari supplier, kemudian kita ekspor barang tersebut kepada buyer di luar negeri. Pengelompokan di sini ada pengelompokan dari
pengelompokan dari barang ekspor ya. Jadi ada 3 di sini. Ada barang-barang yang di sini dibatasi ekspornya. Seperti binatang sejenis lembu, yaitu bibit sapi, sapi bukan bibit gitu. Terus ada anak ikan, Napoleon. Di sini ada varian-varian yang dibatasi ekspornya tidak bisa terlalu banyak gitu. Inti kelapa sawit, kulit buaya dalam bentuk wet blue. Kemudian ada beras gitu ya, binatang liar, kopi dan sebagainya. Kemudian ada juga yang dilarang untuk diekspor gitu. Ada produk seperti anak ikan, anak dan ikan warna, benih ikan sidat, karet alam tanpa SNI, kulit mentah, pickled and wet blue dari binatang melata. Kemudian kita juga bisa di sini lihat ada semacam barang rotan ya yang belum jadi, barang kuno gitu misalkan, barang-barang kuno yang dilindungi di museum gitu, itu bisa dijual gitu. Kemudian ada pasir gitu contohnya, biji timah, bahan baku serpi, batu mulia, dan lain sebagainya. Nah, selain dari bahan yang dibatasi ekspor dan dilarang ekspornya inilah yang bebas untuk kita ekspor. Cukup banyak selain barang-barang ini. Kemudian di sini kita lihat peluang dan potensi ekspor UMKM. Nah, di sini kita simak dulu. Jadi produk-produk UMKM ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menembus pasar ekspor. Hanya saja masih banyak yang tidak tahu dan bagaimana prosedur dan mekanisme yang harus dilalui ya supaya bisa produk UMKM itu diekspor ke luar negeri. Nah, menurut Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor Kementerian Perdagangan Ari Satria menjabarkan, ada 4 langkah yang harus ditempuh pelaku usaha hingga produknya bisa diekspor, yakni persiapan administrasi, legalitas sebagai eksportir, persiapan produk ekspor, dan juga persiapan operasional. Menteri Koperasi dan UMKM RI, Teten Mas Duki, mengatakan bahwa ini ekspor nasional ini meningkat ya pada triwulan ketiga tahun 2021 dengan nilai ekspornya naik 22,71% dibandingkan triwulan ketiga di tahun sebelumnya, di tahun 2020 yaitu 17,24%. Namun dari jumlah tersebut, ternyata ekspor UMKM masih 15,65%, sejauh dibandingkan beberapa negara lainnya seperti Singapura 41%, Thailand 29%, atau Tiongkok mencapai 60%. Jadi target kontribusi ekspor UMKM ini diharapkan akan meningkat nanti menjadi dari 15,65% menjadi 17% sampai ke tahun 2024. Potensi UMKM untuk ekspor juga sebenarnya cukup besar, akan tetapi ini banyak yang UMKM yang tidak bisa melihat potensi ekspor tersebut. Salah satunya ya, kita harus bisa melihat pola transaksi perdagangan ekspor yang dilakukan di Indonesia ini. Kemudian kontribusi UMKM terhadap ekspor non-migas ini ada datanya yaitu 15,6%. Sementara itu partisipasi UMKM dalam rantai nilai globalnya baru mencapai 4,1%. Ini juga merupakan peluang bagi UMKM untuk go internasional gitu ya. Lalu terjadinya kemitraan antara UMK dan UMB baru pada angka 7%. Demikian pula rasio kewirausahaan nasional, digitalisasi UMKM juga masih pada angka 16%. Ini juga berpengaruh juga kepada tingkat ekspornya ya. Jadi masih ada peluang untuk mengembangkan UMKM di masa mendatang, terutama untuk bersaing di pasar global. Ini juga harus ada kesinergian ya, kolaborasi antara universitas, pemerintah, perbankan untuk pembiayaannya, juga dari segi industri dan juga komunitas-komunitas UMKM yang ada di Indonesia. Kemudian dapat dilihat di sini ada data dari potensi ekspor ya, potensi ekspor dan juga potensi yang terrealisasi. Kalau kita lihat di sini ada yang biru muda ini potensi ekspornya, kemudian yang terrealisasinya ini yang biru tua dan biru mudanya ya. Yang baru terrealisasinya yang biru tuanya ini. Jadi kalau dilihat di sini belum sampai 100% ya, masih di bawah 50% potensinya. Ada yang paling tinggi mungkin 50% yang sudah terrealisasi. Dari contohnya misalnya ini 54% paling tinggi ya. Jadi di bidang produk yang vegetable oils and fats ini 54% yang baru terrealisasi. Kemudian di bidang chemicals 51%, machinery 41%, apparel 61, apparel juga di sini cukup kecil. Kemudian ada electronic equipment 52% dan yang lain-lain. Seperti ini ya.
Kemudian ada juga ini di bidang yang lainnya, kalau kita ambil summary-nya di sini dari segi kategorinya, potensinya di sini seperti edible mixture of fats, oil, and fraction chemically modifiedness ini 60%, untuk yang food preparation 39%, waffles and wafer 49%, coffee extract 48%, sweet biscuits 67%. Dan juga produk-produk yang seperti produk busana ya. Di sini ada jersey dengan bahan cotton 60%, women blouse and shirts, ada juga men's shirts of cotton ini 59% dan lain sebagainya. Jadi masih terbuka peluang untuk realisasi ekspor yang lebih besar lagi. Ini dapat kita lihat diagram lingkaran. Di sini ada kita lihat sebaran dari negaranya ya, yang cukup besar di sini ke USA 64%, kemudian ke Cina, berikutnya ke India, berikutnya ke Jepang dan negara-negara lainnya. Jadi yang cukup besar di sini adalah ke USA ya, kemudian ke Cina, ke India, Jepang, dan juga Korea. Nah, di sini dapat kita lihat sebaran produk unggulan ekspornya ya. Sebaran produk unggulan ekspor di sini dari persentasenya ya, dari kategorinya lemak dan minyak hewani dan nabati ini 16,1%. Sementara peralatan elektronik yang kedua itu 7%, karet dan artikelnya 0,2%, kendaraan selain kereta 4,9%, mesin-mesin 4,6%, batu dan logam berharga 4,4%, alas kaki 3,7%, pakaian dan aksesoris 3,3%, kayu dan artikelnya 3,0%, kertas atau paperboard 3%. Ini berdasarkan data TradeMate International Trade Center (ITC) di tahun 2014 sampai 2018. Di mana ini adalah berdasarkan kategori produk non migas. Ini dapat kita lihat ya, produk unggulannya di sini adalah lemak dan minyak hewani dan nabati, karena dia cukup banyak, yaitu paling tinggi 16,1%. Tapi di produk-produk yang lainnya juga sebenarnya di sini masih ada peluang ya untuk dikembangkan lagi, karena di sini variannya cukup banyak, terutama di bidang pakaian dan aksesoris, alas kaki, dan juga di bidang yang perkayuan gitu ya, kerjaan tangan juga. Kemudian di sini adalah 10 golongan barang di tahun 2021 ini yang diekspor ya, tingkat ekspornya, yaitu pakaian jadi bukan rajutan sebesar 31,44%, perabot penerangan rumah itu sebesar 13,44%, dan yang ketiga barang-barang rajutan itu 8,66%. Sampai ke jenis yang lainnya itu semacam barang anyaman, barang dari kulit, minyak atsiri, kosmetik wangi-wangian, kayu, barang dari kayu, kertas, bulu unggas, dan lain sebagainya. Sini juga ada plastik dari barang dari plastik. Jadi sini yang tertinggi adalah pakaian jadi bukan rajutan, perabot, penerangan rumah, barang-barang rajutan. Ini berdasarkan data di tahun 2021 di bulan Januari sampai Agustus. Kemudian untuk sebaran negara tujuan ekspornya yang terbesar di sini adalah dari total keseluruhan ya di Indonesia itu ekspor terbesarnya ke Cina gitu. Kemudian ke Jepang, ada juga ke Amerika Serikat, ke Singapura, ke India. Ini dari data tahun 2014 sampai 2018 ya. Mungkin di data yang terbaru lebih telah mengalami perubahan gitu. Berdasarkan data International Trade Center atau ITC. Nah, terus juga kita bisa lihat ya dari sini grafiknya 10 negara tujuan ekspor terbesar menurut nilai penjualan ekspornya, dan juga menurut volume dari segi volumenya atau dalam jumlah ton. Yang pertama adalah Amerika Serikat dari jumlah uang ya, dari juta US dollar ya, dengan dalam satuannya juta USD. Ini Amerika Serikat pertama, kemudian Jepang, disusul dengan Cina. Sementara dari segi volumenya yang pertama itu Cina, Jepang, kemudian Amerika Serikat. Jadi yang tiga besar ini ya cukup sering diekspor ke Amerika Serikat, Jepang, dan Cina. Untuk di tahun Januari sampai November 2021 ini di daerah negara tujuan yang di Timur Tengah dan Afrika ini, yang pertama adalah Uni Emirat Arab sebesar 1,7 miliar. Kemudian ada Mesir yang kedua, yang ketiga Arab Saudi, kemudian ada Afrika Selatan, Kenya, Nigeria, Tanzania, sampai ke negara Togo. Yang tiga terbesarnya adalah Uni Emirat Arab, Mesir, dan Arab Saudi.
Dapat kita lihat di sini persebarannya ya, dari kalau kita lihat tadi dari yang ekspor non migasnya dari Januari sampai Agustus 2021 ke negara-negara ASEAN itu 5,91%, ke Uni Eropa 13,17%, cukup banyak. Kemudian ke Amerika Serikat ini 39,83%, ini paling tertingginya ya. Kemudian ke Jepang 9,10%, ke Tiongkok atau ke Cina tadi 6,89%. Dengan komoditas utamanya kalau ke Amerika Serikat adalah pakaian dan aksesorisnya yang bukan rajutan, ada pakaian dan aksesorisnya juga, kemudian perabot, lampu, dan alat penerangan. Kalau untuk yang kedua, yang ke Jepang yaitu utamanya perlengkapan elektronik bagiannya, pakaian pakaian dan aksesorisnya yang bukan rajutan dan rajutan. Kemudian yang ketiga, yang ke Tiongkok itu komoditasnya adalah kayu dan barang kayu, alas kaki, kemudian pakaian dan aksesorisnya yang bukan rajutan. Nah, bagaimanakah prosedur persyaratan dan standar produk ekspor? Di sini kita bisa melihat ada beberapa persiapan administrasi atau personal yang kita perlu persiapkan. Yang pertama adalah kantor, mungkin ada kantor yang tetap gitu, ada alamatnya gitu ya, atau mungkin juga kantornya berupa yang memiliki kontrak dalam waktu jangka panjang. Dengan disertai perlengkapan pendukungnya seperti perlengkapan perkantoran gitu, seperti komputer, printer, dan lain sebagainya. Kemudian ada jaringan komunikasi dan tenaga operasional yang dapat berkomunikasi, yang bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris gitu ya. Atau kalau ketika kita komunikasi yang menggunakan email, mungkin meskipun tidak bisa berbahasa Inggris, kita bisa pakai Google Translate gitu ya. Atau pakai bantuan Grammarly. Kemudian ada company profile sebagai bahan informasi dan promosi ya kepada calon pembeli. Ini juga ada yang bersih juga dengan katalog-katalognya ya, yang produk yang akan kita ekspor. Kemudian dari segi legalitas sebagai eksportir ini ada surat izin usaha perdagangan, SIUP, tanda daftar perusahaan, TDP, nomor pokok NPWP ya, kontrak penjualannya, ada faktur perdagangannya, terus ada letter of credit jika disertai kredit, kemudian pemberitahuan ekspor barang, bill of lading, disertai dengan polis asuransi ya, di cover dengan asuransi, kemudian ada packing listnya seperti apa, surat keterangan asalnya, surat pernyataan mutunya, hasil ekspor untuk eksportir, dan juga dokumen lain yang dipersyaratkan dengan undang-undang. Ini juga bukan tergantung dari jenis, pada umumnya ada tergantung dari jenis produk yang diekspor juga ya, kadang ada persyaratan tambahan terkait produknya. Untuk persiapan produk ekspornya ini mengikuti persyaratan internasional ya, atau ketentuan permintaan pasar luar negeri, seperti kuantitasnya seperti apa, kualitasnya, pengemasannya, pelabelan, penandaan, dan waktu pengirimannya. Ini juga kita perlu mengkalkulasikan biaya-biayanya, mulai dari ongkos produksi ke pemasaran, sehingga nanti akhirnya bisa ditetapkan harga jual produk yang menghasilkan keuntungan yang diinginkan. Memastikan juga ya dari produknya itu harus continue gitu. Jadi ketika ada orderan lagi gitu tidak kelimpungan gitu. Jadi ketika pesanan ditambah dari sisi bayarnya, kita sudah siap gitu. Kemudian dari segi persiapan operasional ya, ketika akan ekspor ya, proses ekspornya, prosedurnya harus disiapkan ya. Dokumen-dokumen ekspornya, dan juga mengenali kebijakan dan peraturan ekspor impornya. Mungkin dari setiap negara ada kebijakan yang tertentu gitu ya, kita harus pelajari juga. Strategi untuk ekspornya juga, terus kita juga mungkin juga disertai dengan pembekalan, itu mengikuti pelatihan. Biasanya ada pusat pelatihan ekspor daerah yang saat ini ada 5 daerah di kota besar. Kemudian itu dipandu oleh praktisi, materinya cara bagaimana kita untuk ekspornya. Kemudian kita juga melakukan komunikasi bisnis dengan calon pembeli, bisa melalui email, bisa melalui media sosial juga gitu ya, agar sampai terjadinya closing gitu. Terus juga dibuat kontrak bisnisnya, dilakukan secara teliti ya, dengan cermat, agar tidak menghindari perselisihan dengan buyer gitu ya. Jadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian memanfaatkan keberadaan lembaga pemerintah di dalam dan di luar negeri untuk mempromosikan produk, serta ini juga berkonsultasi juga terkait peluang pasar seperti apa. Kemudian mengubah mindset kita menjadi aktif gitu ya. Aktif kita coba meng-email buyer yang ada dari database yang kita miliki, kita mencari, kemudian agresif dan juga kreatif mencari peluangnya. Nah, di sini ada prosedur persyaratan dan standar produk ekspor ya. Ada syarat menjadi eksportirnya. Di sini ada 3 ya,
disebutkan di Indonesia ini, kalau syaratnya yang pertama berbadan hukum. Jadi kita minimal memiliki CV gitu ya, Commodity Finance Cup, atau firma atau juga perusahaan terbatas jika sudah cukup besar UMKM-nya, atau bisnisnya juga memiliki perusahaan perseroan atau perum atau perjan ya, perusahaan jawatan dan koperasi juga bisa koperasi ya. Juga harus memiliki NPWP. Yang ketiga adalah memiliki salah satu izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi harus ada SIUP misalkan ya. Jadi salah satu dari ketiga ini ya, misalkan surat izin usaha perdagangan SIUP, juga surat izin industri dan dinas perindustrian, atau surat izin yang ketiga izin usaha penanaman modal dalam negeri PMDN, atau penanaman modal asing PMA dan BKPM. Nah, berikutnya kita akan mensimak di sini kisah sukses dari eksportir yang ada di Indonesia nih. Ini dikutip dari Bisa Ekspor. Bisa Ekspor itu merupakan komunitas atau platform juga digital yang dia membantu para eksportir pemula atau eksportir milenial yang ingin supaya bisa ekspor ya dengan menjadi membernya. Dia memiliki komunitas juga di sini. Contohnya yang pertama kisah suksesnya yaitu 150 kontainer sabun lokal ya telah tembus ke pasar ekspor di Afrika dan di Timur Tengah. Ini cukup banyak. Jadi di sini UMKM Indonesia ini telah mampu menembus pasar dunia. Yaitu salah satunya yaitu UMKM-nya bernama UMKM Ibu Pertiwi. Yang sampai akhirnya dia tercium harum ya. Nanti kan sabun ya, sabun produknya hingga pasar ke Afrika dan juga Timur Tengah ekspornya. Selanjutnya ini pemerintah terus menggenjot ya potensi produk UMKM agar terus berdaya saing dan mampu menembus pasar dunia, pasar ekspor. Karena produk-produk UMKM tanah air ini sebenarnya memiliki banyak potensi yang terpendam gitu ya, yang bernilai. Dan itu jadi kebanggaan negara kita juga. Kementerian Koperasi dan UMKM melepas ekspor sebanyak 150 kontainer nih ya, cukup banyak sekali ini sabun olahan UMKM ke 6 negara di Afrika Timur dan Tengah. Menurut Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM, Hanung Harimba Rahman mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu prioritas pemerintah. Jadi ini dibantu ya, didukung oleh pemerintah agar UMKM ini terus berdaya saing dan juga bisa menembus pasar global. Kemudian menurut Ketua Umum Komunitas UMKM Naik Kelas, Raden Teddy, jika ini katanya pelepasan ekspor ini menjadi bukti adanya sinergi antara UMKM dengan pelaku usaha untuk mengekspor sabun dengan bahan baku dari UMKM di seluruh Indonesia. Jadi sabun ini ada yang bahan bakunya dari kelapa sawit, buah pala, dan masih banyak lagi. Kita juga akan melakukan ekspor terhadap UMKM lain ke depannya. Yang kedua ini adalah sarung goyor Gunung Kidul. Ini sudah sampai tembus ke pasar Afrika sampai Timur Tengah juga. Jadi dari Dusun Pensil di Bendung, Semen Gunung Kidul mengembangkan kerajinan yang menggunakan alat tenun bukan mesin, ATBM gitu ya. Dimana di sini hasil tenunnya berupa sarung goyor. Sudah dipasarkan ke mancanegara, mulai dari Somalia, benua Afrika, hingga negara-negara di kawasan Timur Tengah. Pemiliknya yaitu Mardi Mulyono ini mengatakan usaha tenun ini dirintis, ya, jadi dia usaha tenun yang bukan mesin ya, dirintis sejak 2021. Setiap bulan dia minimal bisa memproduksi sebanyak 30 lembar sarung goyor ya, dengan panjang masing-masing 480 cm. Kemudian dia juga bekerja sama nih dengan supplier di Sragen di Jawa Tengah. Hasil kerajinan sarung goyor akan ditampung, kemudian nanti akhirnya dipasarkan ke luar negeri seperti di Somalia dan negara-negara di Timur Tengah. Jadi ini nanti dia serahkan ke supplier di Sragen, kemudian supplier di Sragennya ini yang akan mengekspor ke Somalia dan negara-negara di Timur Tengah. Seperti itu. Harga kainnya bervariasi. Di sini kisarannya ada yang 1.000 sampai 1 juta per helai gitu. Kalau di atasnya bisa lebih sampai 1 juta. Kemudian yang ketiga ini ada menarik ya. Di sini ada olahan yang mungkin ya di Indonesia ini sering kita lihat ya di sini. Kalau kita lihat, jadi di sini ada eksportir yang keripik singkong ya. Kalau kita lihat, jadi dia komoditasnya dia memiliki produk singkong yang turunannya itu emang jadi keripik ya, biasanya di Indonesia juga terkenal ya, dikonsumsi semua kalangan. Kemudian dia melihat peluang gitu ya. Di sini kita lihat bahwa ada akhirnya dia dengan perjuangan gitu
sampai akhirnya bisa closing satu kontainer 40 feet itu. Jadi pernah juga dia mengalami pasang surut gitu ya, supplier katanya bahan bakunya sedang susah, jadi harus jujur ke bayar apa adanya seperti itu. Itu juga mungkin kendala-kendala yang mungkin pernah dialami, tapi pada akhirnya jika kita terus berjuang, sabar, itu juga akan sukses pada akhirnya. Yang berikutnya ini PT Indro Agri Makmur ya. Pada tanggal 24 Maret 2021 dia mengekspor satu kontainer ya, 40 feet ukurannya. Nah, dia itu sapu lidi ke Pakistan. Jadi satu kontainer sapu lidi kalau lihat di gambarnya ya. Ini cukup banyak juga sapu lidinya, ternyata bisa diekspor sapu lidi itu yang mungkin di Indonesia ya kita cukup sering melihat sapu lidi itu harganya murah gitu, cukup murah, tapi di luar negeri harganya juga bisa lebih tinggi gitu. Ini ada gudangnya ya, pabriknya. Kalau kita lihat cukup banyak yang diproduksinya. Kemudian pabrik snack keripik ya di Malang ini, dia sudah berhasil mengekspor ke 7 negara, ke Belanda, ke Amerika, ke Hong Kong, Taiwan, Kanada, Meksiko, dan juga sampai ke Arab Saudi. Ini juga ada dukungan ya, ini program dari SBI Mandiri ya, dukungan UMKM, jadi pelatihan dan pengenalan produk serat pelepah pisang ya. Dari pelepah pisang dibuat bioletter ya, dari pelepah pisang. Ternyata dari pelepah pisang yang di kebun-kebun pisang ternyata bisa diolah menjadi bioletter ya, dari karya anak bangsa ini ya, sampai akhirnya bisa diekspor ke Dubai. Jadi dari pelepah pisang ini dibuat bioletter untuk digunakan pada industri fashion yang ramah lingkungan. Mereka memanfaatkan pelepah pisang ini untuk pembuatan kulit sintetis ya, yang ramah lingkungan, sehingga mengurangi sampah plastik yang disebabkan oleh tumpukan limbah industri fashion. Selanjutnya ini ada yang terakhir, ada Naruna Space dan Naruna Keramik ya. Dia menghasilkan keramik yang dengan desain-desain yang unik. Asal Salatiga, dia awalnya dari garasi ya, sebelum akhirnya bisa tembus ekspor ke 12 negara. Di desainnya unik-unik ya. Ternyata cukup diminati di luar negeri, bahkan sampai bisa ke 12 negara di ekspornya. Ini di sini ada perjalanan ya, awalnya mungkin dari garasi, kemudian kecil-kecilan ya. Dia awalnya membungkusnya pakai kardus bekas ya, box kardus bekas. Kemudian di ruang tamunya dibuat showroom ya, showroom kecil-kecilan awalnya. Akhirnya perlahan-lahan orderan makin banyak, hingga dibuat box yang dengan merek ya, box custom kayak seperti ini. Kemudian dia proses membuat kantor, yang membangun kantor yang sekaligus ada kafenya dan juga ada showroomnya. Sebelum kantor jadi dia tetap itu ya digunakan gitu ya. Bahkan sebelum jadi pun udah digunakan untuk kantor sementara seperti ini. Kemudian akhirnya di Februari 2020 ini akhirnya jadi ya kantor Naruna ini dengan desain yang cukup menarik ya. Orderan pun semakin meningkat, terus akhirnya punya showroom ya untuk produk-produk yang unggulannya, ada showroomnya semua produknya. Dan juga bisa membantu masyarakat sekitar yang membuat lapangan pekerjaan baru. Di sini sampai saat ini di karyawannya itu mencapai 20.000, terutama yang dari warga sekitar gitu ya, dan juga dari lulusan-lulusan SMK ya diserap di sini gitu. Kemudian ada juga tantangan dan kendala ekspor UMKM ini, kenapa ada beberapa UMKM yang belum bisa ekspor gitu. Yang pertama adalah sulitnya akses ke pasar global gitu. Kemudian kualitas SDM-nya belum memadai, mungkin belum mengerti ya tentang ekspor seperti apa prosedurnya. Kemudian pembiayaannya gitu masih kurang, tidak ada yang membiayai, kurangnya pemahaman regulasinya, peraturannya, atau ada logistik yang memberatkan gitu, misalkan logistik yang pengirimannya ya dari tempat asalnya sampai ke pelabuhannya mungkin. Kemudian ada minimnya pemahaman tentang legalitas. Terus ada masalah pendampingan gitu ya. Mungkin kalau yang baru awal tuh butuh pendampingan ya. Pendampingan dari praktisi-praktisi yang sudah pernah ekspor sebelumnya. Juga minimnya standarisasi produk gitu. Jadi produk yang dihasilkan mungkin belum sesuai standar dari global gitu ya. Misalnya kan kalau di barang-barang yang diekspor tuh perlu ada sertifikasinya juga. Jadi standarnya memenuhi standar global untuk bisa diekspor. Ini bisa dipelajari gitu, bisa dikembangkan. Dan terbatasnya informasi mengenai peluang pasar dan jangkauan pemasarannya. Jadi nggak ngerti nih di mana nih kita bisa mencari bayarnya gitu. Cara seperti apa pemasarannya. Terus ada juga mindsetnya yang salah gitu. Jadi merasa
produknya itu masih kecil gitu ya, karena UMKM merasa dia masih mindsetnya itu UMKM itu kecil dan menengah gitu, jadi pengen kecil terus gitu ya, merasa masih kecil gitu. Padahal makin lama dengan ada ekspor itu juga nggak 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 harus langsung besar gitu. Sekarang di platform-platform seperti di Shopee gitu sudah ada bisa ekspor eceran gitu ya. Itu bisa dicoba awal dari situ, kita coba ekspor yang eceran, akhirnya nanti sampai dikenal di luar negeri, nanti pada akhirnya kan akan menjadi kita coba melakukan penawaran itu untuk yang lebih besar lagi ke bayar-bayar yang ada di sana. Kemudian katanya mindsetnya ekspor itu rumit, pembayarannya tidak aman, dan juga harus pintar bahasa Inggris. Nah ini sebenarnya bisa diatasi gitu ya, bisa dipelajari dan diatasi juga. Yang penting kita punya kemauan gitu untuk belajar dan juga sabar gitu ya, kesabaran untuk berproses dan berkembang. Itu juga ada yang susahnya untuk mencari pembeli atau bayar. Nanti di sini ada beberapa solusi ya di tips and triksnya kita akan bahas juga. Oke, kemudian di sini kita lihat juga berikutnya ada ini ya. Tadi ada kendalanya, sekarang bagaimana nih tips and triksnya ini ya. Nah, tipsnya jadi untuk mengatasi kendala-kendala yang tadi disebutkan, ya kita harus mempelajari, belajar tentang ekspor. Bisa dari webinar seperti ini, ada yang gratis, ada juga webinar yang berbayar gitu ya, yang dengan benefit yang lebih banyak lagi gitu. Dan juga pelatihan-pelatihan, ada yang pelatihan yang disediakan oleh pemerintah gitu, diakomodasi oleh pemerintah, diikuti. Juga pelatihan-pelatihan yang di luar ya dari swasta, kita coba pelatihan-pelatihan yang baik yang gratis ataupun yang berbayar. Terus juga mengikuti komunitas-komunitas eksportir ya. Ini penting sekali gitu untuk saling berbagi, menimba ilmu tentang pengalaman-pengalaman mereka gitu. Bagaimana mencari bayar, bagaimana menyiapkan dokumen proposal penawarannya, bagaimana pemasarannya, bagaimana pengirimannya, teknisnya seperti itu. Kemudian mengikuti program pendampingan ekspor, ada yang dari pemerintah ya pendampingannya, juga ada dari yang pihak swasta yang ada mengadakan pendampingan ekspor. Biasanya dari yang praktisi yang sudah berpengalaman. Kemudian juga siapkan dokumen legalitas nih untuk usaha ekspornya. Siapkan dokumen-dokumen ekspor yang dibutuhkannya untuk persyaratan di negara-negara tujuannya. Memanfaatkan fasilitas ekspor yang disediakan pemerintah. Memanfaatkan sosial media untuk promosinya, melihat peluang dan potensi ekspor di daerah asal atau daerah sekitar kita gitu ya. Dari supplier, mungkin di daerah asalnya ada supplier atau ada pabrik-pabrik, ada UMKM yang cukup besar atau UMKM yang bisa dikembangkan lagi gitu ya. Ini bisa kita datangi supplier-supplier itu, kita datangi, kemudian uh, kita tanya-tanya gitu ya, kita tanya-tanya seperti apa produksinya sebulan itu menghasilkan berapa, kita lihat kualitasnya sambil difoto-foto gitu kan, nanti ketika kita nemukan buyer yang cocok, kita bisa menawarkan ya ke buyer-buyer yang membutuhkan gitu. Itu cari sebanyak-banyak ya supplier-supplier yang ada. Jika kita belum punya produk sendiri, tapi kalau sudah punya produk sendiri mungkin bisa mengembangkan yang sudah ada. Kemudian ini mengirimkan email proposal penawaran ya kepada buyer sebanyak-banyaknya. Nanti kalau kita punya database-nya, udah dapat database bayarnya gitu, kita kirimkan sebanyak-banyak, kita coba menjaring jala gitu ya. Nanti tadi dari eksportir-eksportir yang sukses itu juga awalnya seperti ini. Dia sampai ada yang sampai 2000 email dikirimkan gitu ya ke buyer. Nanti ada beberapa yang merespon, akhirnya di follow up lagi sampai akhirnya closing. Mengirimkan contoh sampel jika diminta ya, jika penawaran yang tadi di email itu ada respon atau dari media sosial gitu ya, ada yang tertarik, itu bisa coba kirimkan satu contoh sampel gitu ya. Ini nanti lebih, kita harus bisa pengorbanan di awal gitu ya, memberikan sampel, tapi untuk menghasilkan hasil yang lebih besar lagi nanti. Kemudian menguasai produk yang akan diekspor itu kita harus tahu seluk beluknya ya. Jadi ketika bayar nanya itu kita harus bisa menjawab dengan cepat gitu ya. Jadi kita menguasai produk yang akan kita ekspor. Ketika bayarnya menanya dengan detail gitu. Bahkan ada juga ya bayar-bayar yang ada akhirnya mendatangi gitu, mengecek secara langsung, datang ke pabrik-pabriknya atau ke supplier yang akan mengekspor gitu. Jadi dilihat juga standarnya, baru ketika cocok dilakukan perjanjian kontrak. Ini ada cara mudah menjadi eksportir ya. Yang pertama dari segi produknya, siapkan minimal 3 jenis produk dulu ya yang akan dijual. Terus ada juga knowledge-nya, pelajari produknya secara mendalam, suppliernya datangi, kunjungi ya buat perjanjian, tanya kapasitasnya tadi ya bulanan, terus difoto juga. Terus perusahaan itu, untuk perusahaan membuat PT atau CV tadi ya, ada beberapa pilihan, NPWP gitu. Atau terkadang yang belum punya badan usaha gitu, sebenarnya bisa ikut ke
yang sudah punya gitu ya, nebeng gitu, kayak nebeng PT atau nebeng apa itu bisa dilakukan perjanjian gitu. Nah, kemudian juga ada medsos ya, gunakan medsos sebaik mungkin, Instagram, Facebook, untuk dan juga website ya untuk memasarkan produk kita, untuk mencari bayar juga. Mencari bayarnya ada banyak sebenarnya, ribuan bayar yang menunggu, tinggal kitanya aja yang coba menyiapkannya untuk di follow up. Hingga akhirnya di sini step terakhir adalah kita berhasil mengekspornya. Kemudian selain itu untuk itu kita juga mengikuti ya, menjadi member gitu komunitas ekspor ini. Contohnya sebagai rekomendasi ada komunitas Bisa Ekspor, bisa dilihat di situsnya, websitenya di bisaekspor.com. Ini juga ada aplikasinya Bisa Ekspor di Play Store ya. Ini cukup besar gitu, dia itu sudah membantu ya banyak eksportir pemula gitu, sampai yang besar. Untuk eksportir itu udah 280.000 yang bergabung. Supplier yang terdaftarnya, dia menyediakan supplier yang terdaftarnya di database-nya itu di aplikasi itu 1050 lebih gitu ya. Kemudian ada juga negara tujuan ekspor sampai 35 negara lebih, dan juga kontainer yang berhasil diekspor sampai 10.000 kontainer, bayangkan. Jadi udah sangat berpengalaman ini komunitas Bisa Ekspor ya. Layanannya apa aja, dia cukup bagus ya. Di sini ada digital platformnya macam-macam ya. Pertama dari platform digital yang bisa ekspor namanya. Ini edukasi ya, digital platform edukasi untuk para milenial yang ingin mencoba dunia ekspor. Jadi di aplikasi ini ada fitur utamanya bisa membantu eksportir pemula untuk menjadi eksportir hebat. Kemudian ada produk ekspor. Produk ekspor ini untuk mencari supplier ya, mencari supplier terbaik di seluruh dunia. Jadi dia punya database supplier terdaftar ya, dengan sertifikasi yang lengkap. Jadi membantu kita gitu untuk jika kita sudah mendapatkan bayar, kita udah punya supplier juga gitu kan, udah punya database suppliernya yang membutuhkan. Kemudian di sini ada logistik ekspor. Jadi selain ada suppliernya, ada melakukan pelatihannya, dia juga menyediakan ya untuk mencari harga logistik. Contohnya pengirimannya, contohnya kontainer, penyewaan kontainernya disediakan juga. Ada kontainer yang berbagai macam ukuran gitu ya, dan juga ada yang menggunakan kontainer yang menggunakan semacam ada pendinginnya gitu untuk produk-produk tertentu. Di sini ada modal ekspor. Ini juga ada sistem pembiayaan gitu ya, ketika eksportir itu sudah melakukan pembayaran pembelian barang ke supplier tanpa perlu menggunakan jaminan gitu. Jadi ketika sudah menjadi membernya, nanti bisa mengajukan modal ya, pembiayaan dari sini. Jadi ini cukup menjawab ya tadi tentang kendala-kendala UMKM. Ada juga kampus ekspor ini, jadi para anggota Bisa Ekspor untuk melatih ya, mengembangkan kemampuan mereka berbisnis ekspor. Juga diberikan sertifikasi kalau udah melakukan penyelesaian pelatihan ini. Ada juga desa ekspor nih, cukup bagus ya. Jadi dia membantu desa-desa di Indonesia mengembangkan komunitas unggulan di lokalnya sehingga mampu dipasarkan ke luar negeri. Yang terakhir ini ada juga web ekspor ya. Jadi selain itu juga menyediakan webnya gitu ya. Web yang disediakan, di sini secara mudah. Jadi tidak repot lagi membuat website. Jadi dari segi registrasi domainnya, pembelian template, konfigurasi, search engine optimization, sampai websitenya bisa digunakan. Gitu. Kemudian ini ada ini ya. Jadi dia ketika menjadi member itu ada pilihannya sebenarnya. Kalau di Bisa Ekspor ini ada membershipnya, jadi berbayar gitu ya. Yang 3 bulan itu 514.000, untuk yang 6 bulan 994.000, dan juga yang 1 tahunnya yang base value-nya 1.545.000. Ini berbayar, tapi benefitnya cukup banyak gitu ya. Banyak yang sudah berhasil dari sini. Dengan investasi awal seperti ini sebenarnya tidak terlalu besar ya, untuk bisa pada akhirnya bisa ekspor gitu. Di sini selain itu ada juga ya dari UKM Go Ekspor ini ya. Kalau dilihat di Instagram ada namanya UMKM Go Ekspor. Terus ada websitenya umkmgoexport.com. Dia mengadakan webinar ya, webinar bisnis ini strategi UMKM menembus pasar ekspor. Jangan. Terus ada juga tambahan pelatihan ekspor 1 hari full. Kalau yang pertama itu strategi UMKM menembus pasar ekspor tuh mungkin hanya selama 2 jam untuk pengenalan awalnya gitu ya, secara umumnya. Tapi nanti ada yang lebih detail lagi secara teknisnya, itu 1 hari full, itu beda lagi pelatihannya. Dan juga ada program pendampingan ya, kalau kita lihat ya. Ini ada benefit-benefitnya. Materinya saat seminarnya apa aja?
tentang apa itu ekspor, apakah UMKM bisa ekspor, modal apa yang saya butuhkan untuk ekspor, bagaimana cara mencari produk yang tepat, bagaimana cara mencari pasar dan membeli yang tepat, dan bagaimana cara pengiriman dan pembayarannya. Di sini nanti ada disediakan benefitnya, yaitu riset produk, mendapatkan buyer, ada database bayarnya ya, dan dibantu untuk negosiasi dengan bayarnya gitu ya. Dilakukan pendampingan, bimbingan, konsultasi ketika ketika lagi memulai bisnis ekspor ini sampai akhirnya bisa closing. Juga ada komunitasnya seluruh Indonesia, ada akses forwardingnya juga ke shipping line ya, ke pengirimannya. Ini di sini ada yang satu hari ekspor, kelas satu hari seperti ini ya. Ada inovasi produk, jadi topik-topiknya seperti ini, pengetahuan standar produk ekspor, jadi lengkap sekali gitu ya. Satu hari itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, itu full gitu. Kalau mau share detail, tapi ini juga yang berbayar gitu ya. Konsultasi tambahan juga ada, konsultasi khususnya gitu ya. Bisa, ini dari Naruna yang tadi ya, Naruna yang space itu ya, Naruna keramik itu, uh, foundernya itu Pak Roy Wibisono itu mengadakan pelatihan-pelatihan karena dari pengalaman dia ekspor ke 12 negara cukup di tahun 2020 ya. Dia di masa pandemi bahkan malah bisa ekspor gitu. Yang lainnya pada surut, usahanya malah dia di pandemi itu malah meningkat drastis gitu ya. Kemudian keuntungan tambahannya memiliki jejaring dan komunitas eksportir di seluruh Indonesia. Bisa bertukar pengalaman dan menambah ilmu ya. Informasi update tentang ekspor, pameran, jadi bisa ketika ada yang dari tim Naruna pameran bisa ikut ya, pelatihan dan juga ada awards ya. Ini emang investasinya cukup besar ya untuk yang ini, ada yang untuk yang program pendampingannya yang tadi yang satu hari pelatihan itu dan juga ditambah lagi untuk pendampingan sampai 3 tahun gitu, ini sampai 5 juta. Tapi kalau kita lihat dari segi benefitnya bisa ini ya, kalau produknya ada atau kalau belum ada dibantu, ini info suppliernya ada, database-nya. Terus kalau ada izinnya ada, jika belum ada izinnya atau badan hukumnya dibantu jika pinjam bendera gitu, pinjam nama PT-nya gitu. Ada dibantu dengan modalnya gitu ya, bisa pakai sistem DP dari bayar. Terus ada data bayarnya bisa disediakan, bahkan ada ribuan database bayarnya. Ada dokumen ekspornya, persiapannya dipandu gitu, dibimbing. Kontainernya ya untuk pengirimannya dipandu juga, dibantu. Ada grup komunitas seluruh Indonesia untuk saling sharing gitu ya, untuk misalkan ada yang pengalaman-pengalaman bertukar pikiran atau tukar-tukar supplier ya, info tentang supplier gitu ya. Terus juga didampingi oleh tim ahli yang praktisi yang berpengalaman tentunya sampai 3 tahun. Ini investasinya 3 juta sampai pendampingannya 3 tahun ya. Kalau dibagi itu 3 tahun dibagi setiap bulannya tuh cuma 150.000 sebenarnya. Itu nih kalau dilihat sebenarnya nggak terlalu mahal juga dengan benefitnya tadi sampai 100 juta kalau kita bisa ekspor satu kontainer. Tapi kalau bisa berlanjut lagi ya ini akan balik modalnya jangan cepat ya. Kemudian yang terakhir adalah analisis data ekspor UMKM ya. Kalau di sini kalau kita lihat data dari Bank Indonesia, UMKM nama perusahaan provinsinya kan di sini Jawa Barat ya, daerah Jawa, ada DKI, kemudian ada jenisnya, produknya, ada vas bunga, kayu, ukiran, macam-macam. Jadi ini sebagai inspirasi juga ya, apa aja yang bisa diekspor gitu. Ada furniture ya, sofa, sandal juga bisa ya, kue, kerajinan rotan, home interior, kopi, kerajinan gerabah ya, keramik, gitu kan. Sambal kering juga bisa kayak abon gitu ya, abon cabe, kaca patri juga bisa, kitchen set, kursi roda juga, kaca inilah, kopi daerah, data collection system, kan busana muslim, kerajinan perak ya yang di kota gede itu ya, di Jogja, logam, aluminium, kerajinan dari logam, kerajinan dari aluminium gitu ya, pot tanah liat, kopi luwak, wayang golek ya, banyak gitu, banyak sekali ternyata yang bisa diekspor. Ini kalau dilihat dari yang UMKM-UMKM-nya ya yang sudah ekspor, dia mulai ekspornya dari tahun-tahun mulai ekspornya yang udah lama gitu ya, dan yang cukup lama dari 2010, ada bahkan yang dari 1985 gitu ya. Variasi ya setiap gitu. Dia bisa kemampuan produksinya ya terutama. Bahkan vas bisa 500 vas bunga ya setiap bulan dan lain-lain sebagainya. Ada yang dapatkan pembiayaan juga ada tanpa pembiayaan. Lagi di sini sampai datanya di sini sampai kita lihat di sini ya buat inspirasi ada juga madu ya di sini ya. Kebaya pengantin, t-shirt, mukena, macam-macam jadi semua banyak banget yang bisa diekspor gitu. Kalau kita masih produksi masih sedikit mungkin bisa yang acaranya melalui Shopee gitu. Itu kan ada
difasilitasi untuk bisa ekspor gitu ya dari Shopee itu, tapi yang dalam skala yang kecil gitu. Nanti kalau udah cukup banyak pembelinya, langganannya, mungkin bisa kita coba cari bayar-bayar besar gitu ya di negara tersebut. Biasanya sih cari daerah ya negara yang banyak banyak ininya ya, banyak TKW-nya. Karena kalau banyak TKW-nya Indonesianya itu mungkin akan lebih gampang gitu untuk bisa memasarkan produknya. Mungkin juga kita jual produk ekspor yang diekspor itu untuk yang orang-orang Indonesia yang ada di sana gitu juga. Jadi laku gitu. Ini yang lainnya lagi banyak ya. Ada keripik singkong kayak tadi rajutan, rendang Padang juga nanti bisa diekspor ya. Ada kerudung, ada gentong, ada terakota, ada kerajinan batik dan lain sebagainya nih. Pikai foto, art stone, lampu hias, semuanya banyak ya terutama di kerajinan-kerajinan seperti itu ya. Yang kreatif itu cukup diminati di pasar global ya. Oke, dari sini dari saya cukup dari saya. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan nanti bisa kontak ke saya. Linknya seperti ini. Selanjutnya di sini kita kalau ada yang ingin bertanya bisa ya. Oke, untuk yang link absensinya mungkin coba diisi dulu ya link absensinya. Kita akan share link absensinya di sini. Di chat aja ya, di public chat ini ya. Ini. Oke, di sini ada link absensinya bisa diisi terlebih dahulu. Sambil menunggu link absensi ya. Di sini saya beri kesempatan untuk mengisi link absensi terlebih dahulu. Oke, sambil memikirkan mungkin ada kalau ada pertanyaan bisa di lewat chat atau on mic ya. Ya, mungkin akan sekilas ini juga ya, memaparkan tentang Central AI ya, terkait produk dari Central AI. Jadi di sini di Central AI ini ada
beberapa produk. Yang pertama yang dari chatbotnya, yang bisa dilihat, disimak dari videonya. Oke, jadi di Central AI ini saya akan memberikan beberapa video terkait. Ini Central AI juga memiliki produk yang bisa membantu UMKM gitu. Oke. Contohnya adalah Central Chatbot ya. Di sini ada Central Chatbot. Saya akan di sini share di sini Central Chatbot. Di video YouTube. Video ini ya, bisa. Oke. Mau mengoptimasikan penjualan dengan WhatsApp? Tapi banyak waktu yang terbuang untuk berinteraksi dengan pelanggan. Membahas sama secara terus-menerus. Merespon berbagai keluhan. Sudah mengetik panjang lebar, malah ditinggal. Stop kamu untuk berinteraksi secara manual. Bingung bagaimana solusinya? Yuk, ikut. Pertama, kamu bisa masuk ke website Central AI di link berikut. Kemudian, daftar dan lengkapi data yang diperlukan. Setelah itu, kamu akan mendapatkan 500 chat gratis untuk pengguna pertama. Di sana, kamu bisa memasukkan list-list pertanyaan yang kemungkinan akan diajukan oleh pengunjung. Kemudian, kamu juga bisa memasukkan sekaligus jawaban dari setiap pertanyaan. Jadi, ketika pelanggan yang bertanya, nantinya sistem dari Central Chatbot ini akan menganalisanya serta merespon pertanyaan tersebut dengan cepat. Central Chatbot ini bisa kamu integrasikan langsung ke WhatsApp bisnis kamu. Jadi, tidak perlu repot-repot lagi membalas satu persatu pesan dari pelanggan dan tidak perlu lagi membuang waktu yang ada. Jangan khawatir, kamu masih tetap bisa memonitorinya selama 24 jam. Selain bisa diintegrasikan ke WhatsApp, Central Chatbot ini bisa diintegrasikan juga ke Telegram dan widget website bisnis kamu loh. Jadi buat yang bisnisnya memiliki banyak sosial media, Central Chatbot ini sangat menguntungkan, bukan? Tunggu apa lagi? Gunakan Central Chatbot sekarang juga. Halo Sobat Central AI, pelaku bisnis di Indonesia akhir-akhir ini cukup meningkat. Secara terpisah. Hal tersebut memang seringkali
dianggap cukup mudah dan nyaman untuk beberapa orang. Tetapi, pernahkah terbayangkan oleh pelaku bisnis pemula ketika permintaan produknya mulai meningkat? Yaps, tentu hal ini menjadi pertanda baik kemajuan bisnis kamu. Lalu, apakah dengan sistem kasir secara manual masih efisien untuk diterapkan pada bisnismu? Tentu no. Human error merupakan salah satu masalah yang dapat menghambat kemajuan bisnismu kapan saja. Cobalah beralih dengan sistem kasir digital. Central POS memiliki kelengkapan fitur menarik yang tidak hanya dapat membantu kamu pada aktivitas pencatatan transaksi hingga membuat stroke. Terdapat fitur lainnya seperti fitur kelola produk, hingga kelola bahan baku pada menu manajemen. Fitur monitoring toko cabang, atau pegawai pada menu operasional, dan fitur website atau chatbot pada menu integrasi. Sobat Sentral AI, kelengkapan fitur-fitur tersebut dapat dipastikan aktivitas pengelolaan digital dan efisien. Oleh karena itu, segera nikmati kemudahan sistem kasir digital dikala permintaan produk toko kamu mulai meningkat bersama Central POS. Oke. Ya, tadi itu ada beberapa produk dari Central AI ya. Yang pertama tadi ada Central Chatbot. Mungkin nanti ketika sudah sukses, sudah banyak customer-nya, untuk membantu ketika, pertama untuk bagian customer service ya, secara otomatis kita bisa menggunakan chatbot. Dengan Central AI Chatbot ini bisa memudahkan gitu. Pertama yang memiliki banyak media sosial ya untuk berjualan, bisa dibantu dengan pembalas chatnya dengan Central Chatbot ini. Karena bisa diintegrasikan ke media sosial seperti WhatsApp, Business, Telegram, dan lain sebagainya. Atau diintegrasikan dengan website yang telah dimiliki. Kemudian juga ada tadi Central POS ya. Central POS ini point of sales, jadi bisa membantu dalam manajemennya, dari pembukuannya, dari keuangannya, dari operasional pegawainya, dari toko cabang, dan lain sebagainya. Termasuk kayak semacam ada kasir digitalnya gitu ya. Itu memudahkan dalam kita menjalankan sebuah bisnis UMKM juga. Yang ketiga adalah OCR itu ya. Di OCR ini bisa ini ya, jadi data-data mungkin kita masih manual gitu menginput datanya, kan data dari foto KTP diinput secara manual ke komputer gitu ya. Tapi dengan teknologi Central OCR ini otomatis gitu ya, dari data-data yang masuk, foto-foto yang masuk itu otomatis bisa langsung diambil datanya. Kalau dari data foto dari KTP bisa diambil namanya, alamatnya, tanggal lahir, dan sebagainya. Jadi ini meminimalisir manual ya, dengan cara manual itu kan cukup lama untuk melelahkan juga. Dengan OCR ini memudahkan. Jadi ini terkait digitalisasi di UMKM juga. Kita sebagai bahan pertimbangan juga ya ketika bisnis UMKM-nya selama ini masih konvensional gitu, belum terlalu digital, bisa memanfaatkan kolaborasi ya dengan contohnya dengan platform-platform di bidang teknologi ya, untuk memudahkan bisnis UMKM-nya lebih berkembang lagi dan lebih praktis. Oke, dari saya cukup sekian untuk webinar kali ini. Terima kasih atas kehadirannya, semoga ilmu bermanfaat. Untuk sertifikat nanti akan dikirimkan ke email masing-masing sesuai dengan yang di-input di kehadirannya ya, untuk event kehadirannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.